Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Agustina NPM 0028 dan Dita Mailovita dengan NPM 0032 akan membawakan materi mengenai penilaian risiko pengendalian. Topik yang akan kami bahas itu ada dua. Yang pertama, menilai risiko pengendalian, dan yang kedua, dampak terhadap strategi audit pendahuluan. Menilai risiko pengendalian merupakan sebuah proses mengevaluasi efektivitas pengendalian internal suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dari menilai risiko pengendalian yaitu untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Risiko pengendalian dinilai dalam asersi laporan keuangan individual. Dalam membuat penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi, auditor perlu memperhatikan 5 hal. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur. Auditor melaksanakan prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian internal untuk asersi laporan keuangan yang signifikan. Auditor mendokumentasikan pemahaman dalam bentuk kuesioner pengendalian internal yang telah dilengkapi dengan bagan arus atau memorandum naratif. Yang kedua yaitu mengidentifikasi salah saji potensial. Beberapa kantor akuntan publik menggunakan perangkat lunak komputer yang menghubungkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu dalam kuesioner yang terkomputerisasi dengan salah saji potensial untuk asersi tertentu. Salah saji potensial dapat diidentifikasikan untuk asersi pengeluaran kas dan hutang usaha. Lalu yang ketiga, yaitu mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Seorang auditor dapat mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin dapat mencegah atau mendeteksi serta memperbaiki sel-sel hipotesial tertentu dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang memproses jawaban kuesioner pengendalian internal atau dengan cara manual menggunakan daftar atau checklist. Yang keempat, yaitu melaksanakan pengujian pengendalian. Dalam menentukan pengujian yang akan dilaksanakan auditor, mempertimbangkan jenis pengujian. Ketika pengujian yang akan dilaksanakan telah dipilih oleh auditor, biasanya menyiapkan suatu program audit tertulis untuk pengujian pengendalian yang terencana. Yang kelima yaitu mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Penilaian akhir dari risiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan didasarkan pada pengevaluasian bukti yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal dan pengujian pengendalian yang berhubungan. Dengan memperhatikan sumber bukti pengamatan pribadi auditor secara langsung terhadap pemisahan tugas biasanya menyediakan lebih banyak keyakinan daripada membuat pertanyaan mengenai individu. Namun, auditor seharusnya mempertimbangkan bahwa penerapan yang diamati dari suatu pengendalian mungkin tidak dilaksanakan dengan cara yang sama ketika auditor tidak hadir. Jika hasil pengujian mengarahkan auditor untuk menarik kesimpulan bahwa frekuensi penyimpangan kurang dari
satu atau sama dengan tingkat yang dapat ditoleransi, maka penilaian dapat dinilai berada pada tingkat yang lebih rendah. Jika frekuensi penyimpangan berada di atas tingkat yang dapat ditoleransi, maka pengendalian dapat diperkirakan berada pada tingkat sedang atau maksimum. Next. Selanjutnya yaitu dampak. Dampaknya ada dua, yang pertama pendekatan substantif utama, dan yang kedua itu tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah. Untuk lebih lengkapnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mbak Dita. Terima kasih. Untuk yang pertama yaitu pendekatan substantif utama. Pendekatan substantif utama di sini merupakan prosedur untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan, yang mungkin agak kurang restriktif ketika pendekatan audit berbasis asersi diambil. Secara khusus, pendekatan ini tidak memerlukan perluasan prosedur untuk mengontrol komponen interaksi. Dalam salah satu komponen pendekatan substantif utama untuk suatu asersi adalah penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat maksimum atau tinggi. Dalam hal ini, berdasarkan asumsi adanya, salah satunya adalah yang pertama, tidak terdapat pengendalian intern signifikan yang berkaitan dengan asersi. Lalu yang kedua, setiap pengendalian intern yang relevan mungkin tidak efektif. Lalu yang ketiga, tidak efisien untuk memperoleh bukti guna mengevaluasi efektivitas pengendalian intern yang relevan. Apabila bukti yang mengenai efektivitas rencana dan pengoperasian pengendalian intern untuk suatu asersi tidak diperoleh ketika memperoleh pemahaman, maka auditor harus menilai risiko pengendalian pada tingkat maksimum untuk asersi tersebut. Lalu apabila diperoleh bukti yang terbatas mengenai efektivitas dari rancangan dan pengoperasian pengendalian intern untuk suatu asersi, maka auditor dapat membuat penilaian awal dari risiko pengendalian sedikit di bawah tingkat maksimum atau tinggi. Dalam hal tersebut, auditor cukup terdorong untuk mempertimbangkan perubahan strategi audit menjadi pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Agar efisien dalam hal biaya, kombinasi biaya dalam melaksanakan yang pertama, pengujian pengendalian tambahan, dan yang kedua, pengujian substantif yang diperlukan dengan asumsi adanya risiko pengendalian yang rendah harus lebih rendah daripada biaya pelaksanaan tingkat pengujian substantif yang lebih tinggi yang diperlukan oleh pendekatan substantif utama. Apabila dibuat keputusan untuk tidak mengubah strategi, maka ditetapkan penilaian risiko pengendalian pada tingkat sedikit di bawah maksimum atau tinggi, dan dasar untuk penilaian tersebut harus didokumentasikan. Lalu yang kedua, tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Berdasarkan bukti dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman, auditor mungkin menemukan bahwa berlawanan dengan ekspektasi satu atau lebih dari ketiga kondisi yang disebutkan dalam bagian sebelumnya yang bersinggungan.
Dalam hal kasus tersebut, mungkin lebih sesuai untuk mengubah strategi menjadi pendekatan substantif. Apabila auditor tetap melaksanakan pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, maka auditor akan merencanakan dan melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk memperoleh bukti yang diperlukan guna mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat sedang atau rendah. Bukti yang diperoleh dari pengujian pengendalian tersebut kemudian dievaluasi untuk membuat penilaian akhir atau aktual dari risiko pengendalian. Penilaian akhir dan dasar penilaian tersebut kemudian didokumentasikan dalam kertas kerja. Namun, apabila bukti dari pengujian pengendalian mengarah pada penilaian tingkat risiko pengendalian aktual pada tingkat sedang, maka revisi dari pengujian substantif untuk mendukung suatu tingkat risiko pendeteksian yang lebih rendah akan sesuai. Jadi langkah akhir ini melibatkan perancangan pengujian substantif yang mendetail yang sesuai dengan keadaan yang ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.